Jadi punya usaha masing-masing. Kayak Ari juga punya usaha kurma, madu, apa aja dia dijual-jualin deh. Anaknya juga kalau udah nggak ini, anaknya bisa dijual juga. Iya. Punya duit. Saya pribadi merasakan banyak sekolah, terutama TK yang kacau balau nih. Dari guru-gurunya ada yang akibat corona. Ya mungkin ada yang mendapatkan perhatian, ada yang enggak. Malah menurut saya banyak yang lebih tidak mendapatkan perhatian. Waktu itu pernah. Jadi itu yang main drum band dari Monas ke HI, baik lagi ke Monas, itu tim kita. Itu jumlahnya 80, bayangin. Jumlahnya 2 bis, 80 personil. Dari Monas ke HI deh. Monas ke HI, baik lagi ke Monas. Pengkor tuh kaki tuh. Alhamdulillah. Ada yang pingsan juga. Cuma nggak diekspos media kalau yang pingsan. Nah itu acara terbesar. Oke, assalamualaikum sobat SKIDC. Kali ini untuk pertama kalinya kita akan membuat konten tentang podcast yang akan diberi nama Podski. Apa itu Podski? Podcast kreatif dan inovatif. Yes. Mantap. Pada kali ini saya akan perkenalkan diri saya atau aneh atau saya nih enaknya. Saya aja, saya. Apa gue nih? Enggak, kurang itu ya. Perkenalkan, nama saya Iman, itu anggota dari SKIDC, pemain bass. Nih, teman saya, kenalin. Buli, pemain simbal. Oke. Mantap. Kali ini untuk pertama kalinya pada podcast ini kita akan mengundang itu bos besar di SKIDC. Ayo perkenalkan. Sebesar apa nih? Aduh, jangan diumpamain dong. Jangan ya. Banyak. Iya. Ya, nama saya Ane, nama saya Adi. Ya. Oke. Ya, sebagai pimpinan juga di drum band SKI. Umurnya berapa, Bang? Wes, jangan ditanya. Sama. Jakung dia. Bang Uli. Bang Uli sama Uli berarti. Wow, gua 21. Wah, kurang dikit deh. Aduh. Ini dari mukanya kurang meyakinkan ya, Bang. Iya. Yang bener yang mana nih? Aslinya. Nggak enak pakai topi baru nih ya. Wah, Bang, boleh juga tuh, Bang, topi, Bang. SKI. Dah. Bener, Bang. Wah. Emang Iya. dia endorse kita? Oh, enggak. Iya. Tulisan doa. Ya, Lanjut. Tampil di mana tadi? Udah punya anak belum? Anak udah punya baru satu. Baru satu. Insya Allah nambah ya. Insya Allah. Oh iya, ini udah hamil muda nih. Alhamdulillah. Jangan main fisik ah. Oh iya, maaf. Malu sama tetangga. Oh iya. Maaf. Nih kali ini kita bakal cerita tentang Apa? Sanggar Kreatif Inovatif tuh, Bang. Itu awal mulanya atau pengertiannya terserah Bang, dari mana mulainya? Kan apa yang tahu nih pertama kali? Mulai dari mana? SKI itu udah banyak ganti sebenarnya pergantian nama ya. Dulu pernah Paski, Pasukan Kreatif Indonesia. Paski itu pasukan ngarak nih. Cuma Paski kan ada singkatan lain yang udah lebih terkenal. Paski komedi juga kan. Iya. Nah, terus pernah ganti RKI. RKI itu Rumah Kreatif Indonesia tadinya. Domisilinya juga beda-beda. Nah, sekarang yang terakhir jadi ganti SKI. Sanggar Kreatif Inovatif. Yang domisilinya kita punya tempat, kita punya base camp di daerah Sawah Barat. Duren Sawit. Kalau ini pertama kali inget gak Bang gitu? Pertama kali nih SKI didirikan nih tahun berapa gitu? Kalau SKI, kalau dari awal dari saya ngajar nih pertama, saya kan lulusan alias 9 itu tahun 2002. Nah, itu udah mulai ngajar. Lulus itu saya udah mulai ngajar. Nah, ketika saya lagi ngajar anak man nih di depan sekolah, ada guru yang meminta saya ngajar anak TK. Itu awalnya 2002. Tadinya nggak yakin ngajar anak TK. Waduh, yang ada panas mulu nih, gitu. ruwet deh. Karena pusing deh. Kok awalnya gitu kan. Nah, alhamdulillah karena pihak sekolah memberikan keringanan, nggak apa-apa Kak, kita cuma buat latihan, nggak buat lomba. Yang penting ilmu yang Kakak punya ajarin aja buat anak-anak gitu. Buat bekal lah. Oke Bu ya, kalau nggak ada target nggak masalah. Karena ilmu saya yang saya dapat nih beda. Saya dapat ilmunya ajarannya Alia SMA, notnya juga
kok TK? Nah saya bingung, itu dulu tahun 2002 kan. Cara ngajarnya juga masih bingung. Masih bingung, tapi alhamdulillah karena dapat keringanan dari sana, santai ngajarnya, ya udah kita nggak jadi beban gitu kan pada saat itu. Nah itu. Tapi belum terjadi SKI itu belum ada. Belum ada. Nah terjadinya SKI itu ketika ada lomba tahun 2006 bulan April. Itu dulu lomba bulan April itu LBP, dulu lebih terkenal orang tahunya LBP. Itu dia menyelenggarakan lombanya bisa di Taman Mini, Sari Ancol. Itu terkenalnya di situ. Kalau kita LBP itu apa? LBP itu Lembaga Bina Prestasi. Dulu nih saya pribadi nih belum mengenal lomba-lomba yang hebat-hebat, belum kenal deh. Jadi baru kenal LBP. Nah, jadi kenapa kok SKI itu kapan tadi ditanya? Ulang-ulang tahunnya gitu. Tepatnya ya bulan April tahun 2006. Jadi tuh kita kumpul, ternyata di situ banyak pelatih, kita kumpul bareng-bareng anak-anak gitu kan. Ya udahlah kita jadiin aja lah. 2006 itu perkumpulan. Nah, kita juga banyak-banyak nyari-nyari pelatih-pelatih lain, kita rekrut lah. Gitu. Nah, terus dari 2002 sampai 2006 itu berarti cuman asal kumpul-kumpul gitu aja. Kumpul-kumpul. Enggak kumpul kebo. Jadi ya? ketemunya. Banyak kebonya dong. Kebo gila. Tanggung gede. Wah, cakep. Kebo di bawah. Jadi begini, Bo. Kebo. Sorry. Enggak, jangan manggil diri sendiri dong. Iya. Jangan gitu, Mas. Enggak, jadi itu waktu dari tahun 2002 itu lomba. Jadi cuma lombanya ya biasa tampil di sekolah gitu. Itu pas ketemunya itu lomba 2005-2006. Nah 2006 tuh mulai kita tuh kumpul tuh bareng-bareng pelatih. Lombanya waktu itu di Ancol deh. Ya, Taman Festival Ancol. Ya udah ketemu, saling kenal, terus saling tuker nomor handphone. Terus ada guru yang minta gitu kan. Lama-lama minta, kita bingung nih. Minta permintaan pelatih banyak tapi kita nggak punya. SDM-nya nggak ada, bingung. Akhirnya kita coba cari teman-teman dekat. Waktu itu ada ya lulusan MAN 9 juga ada Alia, lulusan ada namanya Lucky, Muhyar, Ari. Ya terus katanya saudara semua tuh. Bener gak? Oh enggak, yang saudara satu doang, Ari. Yang orangnya agak-agak kecilan dikit, agak kurusan. Pokoknya begitu dah. Ntar aja juga datang orangnya. Bukan badannya mirip-mirip semua. Semua. Ya kan namanya Big Family. Oh, iya. Kalau Big Family itu keluarga besar. Oh, iya. Kalau yang kayak kita nih gimana nih? Hah? Kayak kita gimana? Iya pokoknya kalau jangan macam-macam aja, bisa di Smackdown. lanjut. Sampai mana tadi? Tadi sampai berdirinya sanggar. Betul, Pak. Berarti dari itu dikumpulin semua langsung itu kita bikin grup dah, terkonsep jadi bikin grup waktu itu masih RKI, Paski gitu pokoknya. Cuma sekarang terakhir SKI. Tapi kalau sanggar ini berdiri belum ada sertifikasi atau apapun itu kan? Belum ada. Belum ada. Tapi insya Allah nanti kita coba lah. Kita coba. Jadi berarti kalau dari 2000 Bang Iman, maaf nih. Ini temennya kan digaji nih. Ini kan nanya-nanya kan? Enggak, masalahnya dia lupa skrip. Oh, lupa dia. Ya Allah, sian ya. Sian. Halaman 72. Oke, kembali lagi ke sini apa modelnya Ya ngeliat ya HP iya, juga apa-apa deh. Lihat HP dulu ya. Iya, coba lanjutin pertanyaannya. Sekarang jumlah personilnya berapa, Bang? Kalau sekarang jumlah personil itu 18. Nah unik, ini ya dulu uniknya gini. Lucu-lucu apa gimana? Dulu kita punya personil itu 27. Wow, banyak sekali. 27. Jadi gini Bang Uli, Bang Iman. Saya tuh SKI bukan hanya di pengajarannya aja. Iya. Ngajar di sekolah-sekolah bukan. Kita juga punya grup arak-arakan. Wow. Jadi kita bikin sekalian grup arak-arakan. Nah, jadi kayak arak-arakan pengantin, arak-arakan sunat gitu. Ya alhamdulillah kita udah melalang buana kemana aja lah. Itu mulai tahun berapa? Apa 2006? Itu 2006 punya alat 2008 2009. 2008. Punya alat. Nah, itu baru kita bikin perkumpulan tim arak-arakan. Itu dulu jumlahnya 27 orang. 27? Ya, percaya nggak? Job sejuta belum mau mobil. Tapi tahun itu dulu, Jo. Tapi tahun itu mungkin udah gede kali. Ya, 30, 40 masih dapat dah. Masih dapat. Itu kalau arak-arakan apa aja itu, Bang? Kalau arak-arakan itu pengantin sunat.
Pengantin sunat tuh kita keliling diarak pakai tandu gitu kan. Kita arak pakai drum band. Berarti ya. Karena dulu kan keranda bukan keranda. Bukan, kalau keranda buat ente mah. Iya. Jadi kalau dulu tuh terkenalnya ngarak pakai marawis, pakai hadro. Ya, Nah, kita berusaha, wah coba deh cari inspirasi baru deh nih. Kita coba aja ngarak pakai drum band. Gimana ya? Alhamdulillah banyak tuh. Dan mindset orang drum band itu mahal gak? Iya, pasti. Pasti. Jadi kebanyakan orang nanya dulu lah, biasa lah. Abang mau pakai drum band buat apa? Nikahan berapa? Buat sunatan berapa gitu kan? Ya, jadi nanya-nanya dulu. Ntar kalau deal jadi tawar menawar ya, yang penting jadi dulu lah. Kalau baru kan biasa gitu, kita promosi. Lebih banyak yang kontradiktif ya daripada yang pro ke arah drum band gitu. Iya, banyak kan gitu. Kalau mahal ya dia beralih ke lain, marawis, apa hard rock gitu. Oke. Banyak. Berarti awal yang beli alat itu tahun 2009 lah kurang lebih. Ini udah berapa tahun Bang Iman? Sekarang. Kalau dari tahun 2006 mah berarti 15-an. 15 tahun udah berdiri. 15 tahun. Berarti kalau sampai saat ini udah berapa generasi tuh, Bang? Kira-kira? Generasi bisa 3 sampai 4 Tiga. Tiga generasi. Ya cuma ya bukan sayang ya gimana ya. Cuma alhamdulillah saya dari pertama bikin saya jadi ketua terus dan terpilih terus. Sebenarnya kepengennya capek gitu, pengennya uncang-uncang kaki gitu. Pengennya kita kepilih cuma kali. santai lah, akhirnya kepilih juga. Ya kemarin juga gubernur kan nggak jadi nih. Akhirnya ya udah Anies aja deh. Anies Baswedan aja yang naik. Jadi ya gitu deh. Masuk banget. Joknya masuk. Jadi alhamdulillah deh. Iya. Mau nanya lagi Bang Adi nih, job yang paling gede itu di mana Bang? Job yang paling besar. Gede apa nih? Biaya uangnya bagaimana? Penghasilan. Penghasilan, panggilan acara apa paling besar gitu? Nilai nominal uangnya apa gimana? Acara besar. Acara terbesar. Jadi alhamdulillah kita pernah ikutin acara-acara besar tuh ulang tahun Jakarta kalau nggak salah tahun 2011-an. Wah itu zamannya Ahok, Pak Ahok. Nah itu pernah. Jadi itu yang main drum band dari Monas ke HI baik lagi ke Monas, itu tim kita. Itu jumlahnya 80, bayangin. Jumlahnya 2 bis, 80 personil. Dari Monas ke HI deh. Monas ke HI baik lagi ke Monas. Pengkor tuh kaki tuh. Alhamdulillah. Ada yang pingsan juga. Cuma nggak diekspos media kalau yang pingsan. Nah itu acara terbesar. Nah kedua pernah kita juga di acara Jakarta Fashion Week itu di gedung SCTV Senayan. Itu kita jadi timnya Luna Maya. Pernah. Cuma kita nggak banyak. Cuma dapat 5 orang. Kita pernah juga isi event-event di mall Taman Anggrek buat drum bandnya. Cuma kalau event-event kecil gitu ya berpengaruh ke anak ya. Jadi kita pilih anak-anaknya aja gitu. Ya banyak sih alhamdulillah. Tapi kalau pasti pernah dong ngerasain paling pahit deh pengalaman nih. Pernah. Nah, nggak dibayar pernah. Nggak dibayar. Iya pasti. Kan nggak dibayar, bukan nggak dibayar sih, kurang. Ya itu pengalaman biasalah kalau kayak gitu. Paling pahit pasti maksudnya pernah nggak dibayar gitu. Pernah nggak dibayar. Cuma kadang-kadang gini, memang kita kan namanya pekerja seni ya kan, ada aja. Kadang-kadang yang paling nggak enak sampai saat ini ya saya terima itu kadang-kadang ngasih panjer. Misalnya jobnya 3 juta, ngasih panjer 500. Nah ketika acara selesai kita kepengennya dibayar, jangan ditunda. Kepengennya kita gitu. Atau enggak sebelum kita mulai duit udah lunas. Kepengennya gitu. Nah sampai saat ini sering kejadian seperti itu. Tapi ini kita jadikan pelajaran. Jadi kalau ada yang manggil, deal nih 3 juta, oke. Panjer 500. Bang, saya minta tolong ya sebelum acara Bapak selesai, saya minta dilunasin. Jadi biar ada itu kepastian lah. Ya, insya Allah kita amanah sih, dapat dipercaya. Basecamp kita juga jelas, sound kita juga jelas. Nah, kalau suka dukanya nih selama ini dari yang paling buat nyesek, maksudnya dari yang paling buat nyesek sampai yang paling bikin seneng tuh apa gitu? Ada gak? Yang nyesek sebenarnya pernah nggak dibayar itu sih. Ya karena kan kita kan sebagai pimpinan bertanggung jawab kan kepada anak-anak gitu kan. Nah mau nggak mau kita nalangin
Kalau enggak pakai duit sendiri, kalau enggak pakai duit kas yang ada. Gitu. Pernah itu paling nggak enak deh. Ya kita kan udah capek ya kan, jalan jauh gitu kan. Kira-kira personilnya itu pengajar semua apa gimana, Bang Adi? Kalau personil alhamdulillah sebagian banyak juga yang ngajar. Jadi kita rekrut pelatih semua, ngajar semua. Makanya teknik yang kita mainkan dalam arak-arakan itu agak berbeda memang. Jadi agak drum band tapi agak naik sedikit lah levelannya. Jadi nggak drum band banget, karena drum band sama marching band kan beda nih. Bedanya itu di mana? Beda dari segi main perkusinya juga kadang-kadang juga beda. Jadi drum band yang kita punya, karena kita punya perkumpulan, terus kita latihan juga bareng-bareng. Sebagian dari personel kita juga banyak jebolannya nih. Ada jebolan dari Garuda, ada jebolan dari Becukai. Ada jebolan dari Becukai. Tahu bagaimana ya? Becukai juga ya? Enggak, pengalaman dikit. Hah? Enggak jadi masuk. Oh, pengalaman dikit ya bilang. Enggak jadi masuk. Tadi cuma Bang doang deh. Ya, jadi pokoknya ada juga. Jadi personil, nah dari ilmu tuh dari teman-teman aja kita masuk, terus kita bikin deh tuh. Kita bikin perkusi, diolah, kita racik perkusi gitu. Karena beda banget kan drum band sama marching band. Jadi kita posisinya di drum band next sedikit lah di antara drum band marching band. Tapi kita di tengah-tengah. bisa fleksibel ya. Entar ada acara keagamaan kita mainnya itu tentang keagamaan, terus acara pernikahan kita lagunya itu. Oh iya, itu lebih ke lagu sebenarnya. Jadi kita alhamdulillah kita bisa bawakan semua lagu jenis lagu lah, dangdut, lagu nasional, lagu Betawi, lagu-lagu Solawat, lagu-lagu daerah, gitu. Kalau yang paling jauh pernah dapat job di mana itu? Wah, ini paling jauh pernah kita di Jawa Timur. Saya lupa di mana itu. Saya lupa karena waktu itu tuh di Lamongan kalau nggak salah. Lamongan. Soto loh. Hah? Soto Lamongan loh. Makan mulu ceritanya. Jadi pokoknya di Lamongan kita lapar. Itu pernah. Cuma saya waktu itu nyusul. Kita pakai kereta, sebagian udah naik bis. Itu acara waktu itu di rumah temen juga. Personil juga dulu, mantan personil SKI namanya Udin. Bapak Alhan acaranya, saudaranya Udin juga. Jadi kita bikin acara di sana. Itu nginep atau sampai nginep apa sehari pulang? Nginep. Pasti nginep. Iya. Perjalanan berapa hari Bang Adi dari Jakarta ke Lamongan? Kalau yang pakai bis itu sehari full penuh. Kalau kita kan nyusul pakai kereta lebih cepat ya kan? Iya. Kereta lebih cepat. Gak ada gerajukan nih man ya? Oh kereta nggak ada lampu merah, dia langsung. Nggak ada lampu merah dia, nggak ada polisi tidur. Langsung dia. Kalau bakal pengajar di sini, dia emang udah punya skill apa nanti dididik bareng-bareng, jadi punya standar yang sama gitu. Oke, kita didik bareng-bareng. Jadi caranya tuh kita kan bikin latihan nih di standar. Kita bikin latihan dasar. Pertama memang kita lebih fokus ke TK dulu. Latihan untuk mengajar apa untuk latihan main? Untuk mengajar. Latihan untuk mengajar sambil untuk main. Jadi kita latihan dasar dulu buat personil baru lah, taruhlah personil baru yang mau direkrut menjadi pelatih. Nah terus kita ajarin dasar, tapi yang kita ajarin dasar nih, bagaimana nih? Artinya apa? Bukan untuk kelas yang tinggi, SMA atau di atas SMA gitu, enggak, TK dulu. Kita lebih fokus sebenarnya awalnya itu di TK. Ya kan di TK itu kan ketukannya masih ya nyaman lah. Biramanya masih standar. Jadi kita kasih tahu cara ngadepin anak TK juga kita kasih tahu. Dari psikologi psikologinya ngadepin anak TK begini, kalau anak nangis gimana ngadepinnya nih, kalau anaknya nggak bisa gimana nih, kita nggak bisa, jangan disamakan ngajar TK sama SMP itu beda. Bedanya ngajar TK, SMP, SD itu gimana? Bedanya itu di mana? Beda pertama dari segi materi juga kita beda tuh pasti, ya kan. Istilahnya kalau TK lebih mudah lah, kalau buat SMA itu ya lebih sulit. Nah ya istilahnya standar lah, tapi ada teknik yang harus kita ajarkan ke TK. Kalau saya pribadi cuma nggak tahu sama yang pelatih lain ya, kita ajarkan ke TK tuh tekniknya sulit dulu, karena kalau tingkat kesulitannya lebih tinggi, juri juga menilainya pasti kan wah lah, kurang lebih ada nilai plus di situ. Tapi kita lihat juga kan
TK-nya itu memadai gak? Ya cara daya tangkap dia cepat gak? Ya kalau berkali-kali ketemu agak-agak sulit gitu materinya ya kita rubah. Nah ini kita mesti pinter. Tapi pernah nggak Bang Adi ngajar di sekolah orangnya berkekurangan gitu, pernah ngajar di situ? Berapa? Berkekurangan dalam artian hal kayak SLB gitu, pernah? Oh pernah. Saya pernah ngajar pertama kali itu di SLB Wimar Asih. Daerah? Itu daerah Pejaten, dekat Pejaten Village. Oh. Itu saya pernah dengar dari gurunya, itu saya ingat banget waktu zaman SBY. Jadi alhamdulillah seneng sih. Itu sekolah pertama SLB yang menampilkan drum band pada saat itu. Sekolah SLB. Ya cuma dulu saya pernah ngajar sama alumni SKI juga namanya Kak Husen. Ya cuma ya gitu SLB kita juga nggak bisa sendiri. Teknik ngajarnya beda gitu. Oh beda banget. Itu pasti ada yang dampingi guru. Jadi saya ngajar tuh nggak dilepas begitu, nggak kayak ngajar TK, SD, SMP nggak dilepas begitu aja. Kita didampingi karena anak SLB itu kadang suka ada yang galak, ada yang main tangan, kadang disambit loh, coba. Nah jadi kita kita belajar dari guru sabar, lebih sabar dari anak TK malah. Ekstra sabar. Ya, jangan sampai ini bas dilempar kan nggak lucu, salah dikit bas dilempar ya kan. Iya, sampai. Udah besok nggak ngajar lagi kalau gitu. Cuma alhamdulillah karena ada guru yang dampingi SLB ya lancar lah. Tapi maaf ya, kadang-kadang SLB itu skillnya bisa lebih loh dari anak-anak yang normal. Kok kan berkekurangan nih maksudnya? Ya memang berkekurangan. Cuma kadang-kadang daya tangkapnya bisa melebihi dari itu. Oh, maksudnya dia saya pernah main seper-8 dia bisa. Oh, maksudnya berkekurangan dalam hal lain tapi dalam hal ini ada kelebihannya. Oh, enggak kayak anak-anak yang kayak biasanya. Tapi enggak semua, kita bicara enggak semua ya. Cuma yang kita temuin ya begitu. Yang aktif-aktif. Oke, Badi nih mau apa? Nyangkut masalah sanggar lagi. Pernah nggak ngadain lomba sanggar SKI? SKI pernah. Di mana? Kalau boleh tahu di mana? Di tahun 2019 14 ya? 2014 kalau nggak salah. Nah, iya 2014 saya ingat 2014. Nah, itu SKI pernah di daerah mall di Jakarta Barat kita pernah. Cuma pesertanya itu karena kita masih pemula ya. Itu juga yang ngebawa ada namanya Kak Sandi sama Kak Rizky. Kak Rizky itu saya lupa dari tim marching band mana gitu. Kalau Kak Sandi kan dari Bea Cukai nih. Nah, pernah bernaung di kita nih bahwa kita menyenangkan lomba. Waktu itu pesertanya nggak banyak, cuma 8 kalau nggak salah. Cuma saya lupa tuh, udah lama sih tahun 2014 sih. Cuma udah lupa siapa juaranya. Tapi kalau buat sekarang nih kan lagi pandemi corona ini udah hampir mau jalan 2 tahun lah. Itu dari cerita sanggar awal-awal corona ini gimana tuh, Bang? Yang pasti drop abis. Drop ya. Karena sebagian kita personil itu rezekinya mengandalkan dari melatih. Ya mungkin ada juga temen yang buka usaha-usaha lain. Nah, tapi tetap pekerjaan utamanya itu melatih. Kayak saya juga termasuk melatih drum band, jual beli alat gitu kan, jual spare part, renovasi alat. Cuma jujur aja sih nyesek buat pelatih drum band pas pandemi. Dan bukan hanya pelatih drum band aja, semua ekskul. Semuanya ekskul lah, melukis lah, renang lah, terus menari. Itu yang saya terima dari teman-teman gitu. Tapi harapannya kacau. Pendapatan juga jadi Tapi harapannya buat pemerintah nih lagi kayak gini butuh diperhatikan apa nih ke para pengajar ekstra kulikuler kayak gini? Ya memang kalau kondisi gini kita butuh juga. Memang pernah ada itu di postingan ya di sesama tim nih, ada yang posting untuk guru ekskul atau honorer tuh dapat bantuan. Cuma nggak jelas. Jadi kita cuma udah daftar tuh gagal lagi. Ya ini sebenarnya benar apa enggak sih gitu loh. Ini pendapat ini sebenarnya kita udah senang gitu. Bahkan ada yang ikut mengadakan nih, memaksakan lah menurut saya nih, mengadakan lombanya virtual nih. Virtual.
ya kan? Jadi cuma ya tetap nggak efektif. Sekolah mengirimkan sebuah video gitu. Iya. Oh. Jadi lombanya lewat video gitu kan. Ya cuma kan nggak efektif. Kita ketemu anak waktu itu kan memang sulit banget. Nggak boleh kumpul begini aja nggak boleh kan. Jaga jarak. Jadi benar-benar kita tuh diam di rumah. Ya udahlah, bahasa saya mati udah. Tapi kegiatan Bang Adi selama Covid ini apa? Nah, semenjak Covid itu yang pasti ya, karena istri kerjanya jauh, saya pasti antar jemput istri pertama. Katanya ternakin ikan juga. Nah, ternak ikan juga. Ikan JP. Ikan gapi apa JP? JP tulisannya Japin kali. JP Melayu tuh. JP Melayu. Japin Melayu. Enggak, jadi di rumah iseng sambil ternak JP gitu, sama ya misalnya kucing. Nah, dari hasil ternakan itu apa itu cuman hobi atau dibisnisin atau gimana tuh? Ya memang ternak itu dibisnisin sih. Dibisnisin. Jadi ya kita jual aja lewat online gitu. Online shop gitu ya. Online, kita jual aja. Lumayan lah buat anak jajan. Anak aja jajan sehari 100.000 loh. Wih. Kalah dong anak belum punya anak. Kalah dong anak gue. Belum kalah. Iya. Belum tahu. Iya, anak gue jajan 100.000 bisa bayangin. Lumayan 100.000. Sehari apa seminggu 100.000? Sehari. Kalau mau di kalender, Man. Mau diawet di kalender. Nah, terus kalau buat job-job yang di SKIDC nih, kalau lagi corona gini, gimana nih pendapatannya? Nah, yang khusus bukan pengajar ya, maksudnya khusus organisasi sanggar SKIDC nih. Nah, memang ini udah berapa kali kita kalau terima job di pas corona nih, kebanyakan di cancel. Tapi sempat masuk job gitu kan, calling gitu sempat. Ya, jadi masuk job nih, giliran udah waktunya batalin ya, karena dari kelurahan atau dari Satpol PP kali datang. Boleh ada kumpul-kumpul, itu udah sering banget. Makanya sekarang saya menganggap ini masih pandemi. Nah, jadi setiap kalau ada job kita minta panjer. Job 3 juta kita minta panjer. Jangan enggak, soalnya kita kan ini jangan sampai kayak waktu itu kejadian kita ngaraknya jauh. Daerah Sukabumi, daerah Bogor. Jangan sampai kita panjer nggak mega, terus kita udah booking mobil, udah booking supir, mobil buat alat, buat supir buat anak-anaknya, itu dibatalin. Itu pernah kejadian nyesek banget. Dan meskipun kita nggak ganti keluar uang, tapi kan malu gitu loh. Nah, itu udah hampir 3 kali kejadian. Reputasi ya jadi turun ya. Nah, makanya sekarang kalau memanggil kita minta panjer dulu deh. Seenggaknya sebagai duit pengaman lah. Duit pengaman. Iya, kan kalau nggak jadi panjer angus. Nggak balik ke sanggar kantong gue sih. Ya, banget sendiri itu mah. Tapi kalau dari personil dari sanggar nih, kadang suka ada keluhan nggak nih tentang sanggar kok kayak gini-gini aja gitu kan pas di corona ini nih malah makin turun gitu. Ya memang kalau dari keluhan memang masalah job ya. Tapi alhamdulillah sih personil kita dewasa semua. Jadi kalau job itu tuh ya mereka ngerti lah kondisinya lagi begini. Cuma justru semenjak ada corona justru ada kehebatan yang muncul nih. Pertama, banyak yang buka usaha. Contoh kayak personil Kavi itu buka usaha cupang. Nah, ntar kita datang mau gak ke sono? Nah, boleh tuh. Itu dia cupangnya tapi udah keluar negeri. Waduh, enak banget. Kavi. Ntar kita bikin terus konten lagi. Ada Kavi di daerah Bekasi. Harapan Indah kalau nggak salah. Ini hebat nih orang. Dan personil juga, jadi dia punya. Terus Rajib, kita punya personil Rajib juga. Iya, ini tempat kan dipinjemin Rajib nih. Hah? Iya. Namanya apa? Mood Space Cafe. Mood Space Cafe ya. Ini tempatnya Rajib kita nih. Nah, promosiin nggak? Dia buka kafe juga di daerah Duren Sawit deket PR Masjid At-Taqwa. Pokoknya kalau hanya juga orang tahu. Arah ke Bekasi ya. Ke Bekasi. Jadi punya usaha masing-masing. Kayak Ari juga punya usaha kurma, madu, apa aja dia dijual-jualin deh. Anaknya juga kalau udah nggak ini, anaknya bisa dijual. Iya. Kalau udah nggak punya duit. Iya. Pokoknya banyak personil kita deh. Gitu. Berarti selama pandemi ini personil macam-macam
banyak berkarya lah, lebih berkarya. Macam-macam. Ada juga Cakim, teman saya Cakim. Nah, dia tuh sampai ngejual agama loh. Agama masih dijual Cakim. Bercanda. Kim, sorry Kim, bercanda Kim. Kim, nama lu sebut Kim. Gak punya duit, gak ada agama, gila tuh Cakim. Astagfirullahaladzim. Gak bercanda. Iya, tapi alhamdulillah masih bisa pada bertahan hidup ya. Alhamdulillah. Iya bertahan hidup. Kira-kira kalau masuk grup SkyDC itu gimana caranya Bang Adi? Ya kalau mau masuk, kalau mau daftar apa gimana gitu. Ya kalau mau masuk sih bisa aja. Yang penting konteks saya dulu pribadi. Ya usahakan sih yang udah punya skill, yang udah punya basic. Nanti kita tinggal apiin samain standarnya gitu. Standarnya gitu. Nggak apa-apa, bisa hubungin kita kok. Nah, tapi buat terakhir nih, harapan Bang Adi buat SKI ini nih ke depannya gimana gitu. Ini terakhir nih pertanyaan. Oke. Pertama kepinginnya sih pasti lebih maju deh, lebih maju, lebih dewasa menyikapi keadaan. Yang kedua nih yang sampai sekarang belum kesampaian, yaitu pengen punya trompet nih. Trompet. Ya karena nggak bikin dari daun pisang tuh yang. Bukan. Itu trompet ya. tahun baru man. Nah, kita pengen punya trompet nih. Ini yang belum pernah ada di SKI ini, karena kita juga nyari orang juga agak-agak susah ya. Tapi kan trompet ada berapa jenisnya? Ada trompet apa, saksofon apa? Enggak, kita lebih ke trompet aja. Oh, trompet biasa. Buat main nyari melodi aja di trompet. Nah, ini yang kita pengen juga. Ya kita kalau mengandalkan personil kan memang semuanya basicnya di perkusi gitu kan. Jadi perkusi jelasin dong, apa perkusi maksudnya apa? Perkusi itu alat musik pukul. Oh, alat musik pukul. Berarti yang khusus yang pukul-pukul ya? Iya, pukul. Lo mau gak gue perkusi? Enggak. Gue perkusi. Itu perkosa kali. Saya tambah Bang Adi. Buat nih, kalau misalkan ada yang mau manggil grup Bang Adi itu cara hubunginya kemana gitu? Nah, kalau bisa hubungin di bawah nanti di bawah ini ada bisa kita tampilin nanti, kita bisa hubungin. Ya pokoknya nanya-nanya gratis. Kadang orang tuh nanya tuh udah ketakutan harga, gitu. Sejak kapan nanya bayar sejak kapan? Ya, yang pasti kalau orang nanya nih, drum band SKI kan udah pengalaman ya kan. Kebanyakan orang nanya gini detail gitu. Saya jawabnya juga harus detail. Madi kalau ngarep drum band berapa? Oh, enggak hanya kita nggak langsung sebutin, wah sekian 3 juta. Wah, kalau kita sebutin 3 juta, oh boleh deh, saya mau nih main di Kalimantan. Oh, gila 3 juta di Kalimantan. Jadi kadang kita tanya dulu mainnya di mana, tanggal berapa, untuk urusan ngarak model gimana. Ngarak pengantin apa sunat? Kalau sunat lebih identik keliling, itu istilahnya beda lah harganya lah. Gitu. Nah, tapi kalau sebutin aja nih apa nomor telepon atau Instagram SK ini kali aja ada orang yang kekurangan, kurang nggak bisa melihat atau itu punya Instagram apa gimana? Instagramnya saya lupa, cuma kalau bisa hubungin ke saya deh. Nomornya berapa tuh Bang Adi? Bisa sebutin nomor Bang Adi. 0821 0821 1451 9806 Oke, nanti taruh di ya pokoknya lengkapnya ada di bawah lah. Aduh, capek juga ya. Ini udah puasa nih. Aduh. Udah 30 Enggak ada menit. minum. Aduh, jangan ya masih jam berapa ini? Masih lama tuh, dibayar kagak, minum kagak. Ya jam begitu dong. Dia kan YouTube. Channel YouTube kita ini. Oke. Siap. Udah, cukup ya. Ya mungkin itu aja deh. Itu aja. Iya. Oke guys, sekian ini channel apa? Potski pertama kali kita, bintang tamunya bos besar dari SKIDC. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan ada Potski dan dengan personil lain atau enggak kita kayak mereview sesuatu. Istilahnya. Ya, kayak gitu-gitulah. Ya, cuma tambah dikit ya kan katanya bulan Juli nih udah mulai normal nih. Ya buat pemerintah mudah-mudahan jangan goyah nih, kalau memang bisa anak-anak masuk, perhatikan aja lah gurunya, eskul, karena saya pribadi merasakan banyak sekolah terutama TK yang kacau balau nih. Dari guru-gurunya ada yang akibat corona. Ya mungkin ada yang mendapatkan perhatian, ada yang enggak. Malah menurut saya banyak yang lebih tidak mendapatkan perhatian, termasuk guru-guru eskul. Jadi mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa minta ada normal kebijakan, kebijakan yang bisa membantu khususnya yang guru ekstrakurikuler. Betul. Oke
Oke guys, Oke, cukup Bang Iman. sekiannya udah 30, waduh jam mana? Udah 30 menit, intinya udah 30 menit lebih. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kurangnya nih, kata perbuatan, tangan, perut segala macem mohon dimaafin ya guys ya. Kurang Oke guys, jangan lupa subscribe channel YouTube SKIDC, share, like, and comment ke semuanya, ke tetangga, ke keluarga, ke janda-janda, yatim semuanya di share. Nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya itu apa? Pasukan Ngarah. Pasukan Ngarah. Oke guys. YouTube-nya ada YouTube-nya. YouTube-nya tadi udah. Udah. Oke. Terima kasih. Terima kasih guys. Sampai